Maha Suci Bapa, kami tidak berani berpura-pura, oleh karena Engkau mengenal kami pribadi demi pribadi. Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran kami, dalam hati kami. Segala sesuatu terbuka di mata-Mu. Ampuni kami yang najis dan kotor ini Tuhan. Ampuni kecenderungan hati kami yang selalu kepada yang tidak benar. Terangi dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang diberitakan. Firman-Mu hidup dan berkuasa untuk menolong kami, mengubah kami, bahkan mengarahkan hidup kami. Tolong hamba-Mu yang lemah ini kuduskan hati, pikiran, dan mulutnya, agar ia boleh memberitakan hanya kebenaran. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih, jikalau kita meneliti kehidupan kita secara jujur di depan Tuhan, betapa seringnya kita ini sebagai orang Kristen jatuh dalam suatu keadaan yang mungkin tidak kita sadari, yaitu kebiasaan gerejani. Kita terjatuh dalam satu tradisi gereja begitu rupa seringkali, sehingga kita ini seringkali tidak mengerti lagi apa jadi Kristen, apa jadinya orang Kristen, bedanya apa Kristen dan bukan Kristen. Dan praktek kehidupan sehari-hari, banyak orang Kristen hidup seperti orang kafir, bahkan lebih jahat dari orang kafir. Kita tahu bukannya di Indonesia, di mana saja sekarang kita tahu orang coba melakukan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Bagaimana mungkin orang-orang percaya itu berbuat semacam itu? Bahkan hamba-hamba Tuhan, kita melihat di mana-mana tempat kabar-kabar yang sangat menyedihkan dan memalukan, termasuk menyangkut hidup saya pribadi. Tantangan secara real dalam kehidupan saya pribadi, kami sekeluarga, dan sebagai orang Kristen kita tahu semuanya. Kalau kita tidak hati-hati, zaman ini makin gila. Gejala-gejala dunia pada akhir zaman ini, kedatangan Yesus makin dekat pasti. Kekacauan yang di Timur Tengah, kekacauan di mana saja, kejadian-kejadian Amerika akhir-akhir ini, semua tidak masuk akal. Tapi sedang terjadi. Semua mengingatkan kita bahwa hal yang dinyatakan Alkitab itu benar. Pada hari sebelum Yesus datang akan terjadi macam-macam hal yang kita tidak pernah akan alami, akan terjadi. Dan itu makin parah, bukan makin baik, makin parah. Dan tentu sebagai orang Kristen kita mengatakan, Maranatha, ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Karena tidak bisa tertolong lagi. Kalau kita tidak hati-hati hidup sebagai orang Kristen, Kristen ya Kristen. Tapi betulkah kita mengenal Dia? Betulkah kita mengenal Dia, siapa Yesus? Saya kira cerita ini sudah berulang kali, berpuluh kali mungkin kita dengar, membaca Lukas 24. Meskipun tahu ini hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita tahu semua. Firman ini luar biasa bagi saya, hidup sekali. Betul-betul bisa bicara pada saudara secara pribadi, pada saya secara pribadi. Oleh karena cerita ini, apa yang ditulis oleh Lukas dalam cerita ini, kenyataan yang tidak mungkin kita sangka. Betapa seringnya kita menjadi seperti kedua orang ini, murid Yesus katanya, yang berjalan menuju ke Emmaus. Coba bayangkan, kalau Anda di sana dan menempatkan diri tempat orang itu, barangkali pengalaman-pengalaman yang begitu pahitnya oleh karena harapan itu runtuh pada waktu mereka tahu Yesus digantung, disalib di Golgota, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu membuat mereka itu betul-betul tidak mengerti, tidak masuk akal. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka mengikut Yesus dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, dengan ajaran yang luar biasa, dengan mujizat-mujizat luar biasa mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang sakit. Beberapa tahun mereka mengikut Yesus, melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin orang ini yang kami harapkan, satu-satunya pengharapan, sekali gantung di salib,
mati di sana. Loh, cerita ini luar biasa sebenarnya. Kleopas dan kawannya ini, oleh karena mereka itu cuma pengalaman, berdasarkan pengalaman itu mereka ngerti, tahu tentang apa yang sedang terjadi. Diskusi mengenai dia, tapi mereka tidak mengenal dia. Karena itu mereka lebih baik pulang kampung. Ya? Gak tahu mesti berbuat apa, pulang kampung. Mereka pulang ke kampung Emmaus tidak tahu mesti berbuat apa. Oleh karena semua kenangan yang tidak enak itu hanya merupakan kenangan belaka yang mereka tahu tercantol di sini. Ini problem kita. Betapa seringnya kita orang Kristen tahu tentang Yesus. Yang dalam bahasa Inggrisnya, we know about Him, knowing about Him, tahu tentang Dia, itu gampang. Kita bisa belajar teologi. Sejak saya sekolah teologi, di sekolah teologi sekalipun, anak-anak teologi tidak seperti yang diharapkan. Mereka berkelahi, mereka berzina, melacur, kadang-kadang gila. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Orang itu bisa melatih otak untuk mengerti secara teologi, doktrin-doktrin, menekankan tentang doktrin, penting doktrin memang, ajaran penting. Tapi itu hanya mental di otak. Tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Pertanyaan ini betul tajam, tidak enak kita dengar, tapi saya bertanya sekarang. Anda mengenal Yesus atau tidak? Anda mengenal Yesus atau tahu tentang Yesus? Kita perhatikan, Kleopas dan kawannya ini. Mereka berjalan menuju kampung. Diskusi tentang siapa? Tentang Yesus. Otak mereka panas. Berdebat, berdiskusi tentang Yesus. Hebat nggak? Tapi mereka mana? Eksistensinya mereka di mana? Pulang kampung, doing nothing. Ini. Nah ini kenyataan. Kita bisa berdebat teologi ya. Orang bisa berdebat tentang doktrin, tentang Alkitab. Tapi cuma di sini. Artinya tidak mengenal Yesus. Ini pada waktu mereka berjalan bersama-sama Yesus. Yesus hadir berjalan dengan mereka. Kita menjelaskan Yesus sendiri mendekati mereka, berjalan bersama dengan mereka, ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Aneh ya? Berjalan bersama Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Parahnya luar biasa. Tapi itu kenyataan yang sering kali kita alami secara jujur. Saya bisa berkhotbah, saya bisa. Saya bisa mendalami oleh karena buku-buku yang saya punya. Saya telah belajar teologi yang mencapai sarjana teologi. Tapi itu penting. Tapi lebih penting daripada itu, saya pribadi harus mengenal Yesus. Kalau saya hanya tahu tentang Yesus, saya bisa berdebat, ikut konferensi, ikut seminar, bicara soal Yesus begitu dalam, begitu indah, begitu luar biasa. Tapi kenyataan saya hidup bersama dengan istri saya, dengan keluarga saya. Hidupku Kristen betul. Anda pernah satu cerita yang lucu, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi dengan kehidupan saya. Ada seorang ibu pendeta bilang begini pada majelisnya, Bapak-bapak, saya kira lebih baik di atas mimbar itu dibuatkan kasur. Loh, kenapa?
Suami saya itu kalau di mimbar seperti malaikat. Luar biasa hebatnya. Tapi kalau di rumah setan. Jangan. Di mimbar itu seperti malaikat ya. Omongnya bagus-bagus, teologinya bagus, semua orang puji-puji dia, luar biasa nih, pendeta luar biasa. Biar tidur di sana terus saja. Kalau pulang jadi setan. Saya istrinya dipukulin kadang-kadang. Anak-anak dipukulin, bentak-bentak di rumah kasar, ngomong kotor, di mimbar halus. Hebatnya. Pernah dengar? Ada pendeta berkelahi? Pernah dengar? Satu kelompok orang datang nyeret pendetanya dari mimbar. Cuma dia berkelahi pada waktu hari Minggu. Hebatnya. Hebat. Orang Kristen lempari batu gereja. Orang yang beribadat sedang musuhnya. Hebatnya. Tapi itu terjadi. Karena itu kita perhatikan. Zaman ini zaman gila. Kita hidup di masa yang sangat sulit. Cerita ini mengingatkan kita lagi. Kita tahu Yesus itu juru selamat. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus melayani. Yesus mati di salib di Golgota. Yesus bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga. Nanti Roh Kudus turun. Minggu depan kita rayakan hari Pentekostal. Ya gitu. Tiap tahun begitu. Apa hasilnya? Anda berubah. Tiap kali Anda mendengar firman Tuhan, Anda dikorek hati Anda, diubahkan, ditransform oleh Tuhan. Dibarui. Tidak sami mawon. Orang Jawa bilang sami mawon sama saja. Masuk gereja, keluar gereja, sama saja. Karena memang tiap hari harus ke gereja. Ya. Hati kita tidak tersentuh. Kondisi kita parah. Ternyata kita seperti Kleopas dan temannya. Lebih baik pulang kampung. Ingat, kalau otak kita panas, hati kita dingin. Berarti ya, kalau otak kita panas, hati kita dingin. Kita pandai berdebat oleh karena kita mengerti banyak tentang firman Tuhan. Tapi yang penting bukan panaskan otak. Hatimu bagaimana? Kalau hatimu dingin, nol, tidak ada gunanya. Kristenan itu namanya. Pedas ya firman Tuhan, pedas. Untuk Anda, untuk saya, menegur saya pribadi. Pendeta, hati-hati kamu, Yusuf, pinter ngomong di mimbar. Kenal Yesus nggak? Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Pada waktu mereka itu ditanya, kamu sedang ngomong apa sih? Mereka itu mukanya muram. Engkau kan satu-satunya orang asing di sini nggak ngerti cerita kembar. Yang bertanya tentang apa sih? Wah, otak mereka panas, luar biasa. Tentang Yesus, orang Nazaret itu yang kami harapkan Mesias ya. Luar biasa. Yang kami harapkan sebagai Mesias. Bahkan dia digemparkan, ibu-ibu pergi kuburan tidak nemu mayatnya. Tahu dia bangkit katanya. Tidak dengar. Berkat Tuhan, Yesus tidak tersinggung. Kalau kita kesinggungnya tersinggung pasti. Ngomongkan saya, nggak nganggap saya apa-apa. Kamu sedang ngomong apa sih? Orang Jawa, bahasa Jawa itu enak. Bagi saya paling enak bahasa Jawa. Ngecupruk nggak? Itu bahasa Jawa paling enak. Ngecupruk itu ribut ngomong, bicara itu ngecupruk. Wah ngecupruk ngomong Yesus tentang Yesus. Ya, Reddy tahu apa dia. Yung pasti tahu ngomong bilangnya. Ngecupruk itu berarti ngecupruk ngomong ya. Kamu ngecupruk tentang Yesus. Tapi nggak tentang Yesus.
Ngomong apa sih kamu? Oh dia. Kamu Yesus begitu sabar, tidak tersinggung. Yesus jalan terus bersama dengan mereka. Benar nggak? Coba perhatikan. Meskipun Anda dan saya menjadi seperti Kleopas, seringkali membakar otak cuma panas di sini. Hati kita tetap dingin. Dan kalau ada problem, ya, kalian sedang menghadapi problem sekarang. Anda masih berdoa, doa. Tapi doa nggak seakan-akan nggak dikabulkan Tuhan. Ya, Tuhan katanya begini, ngerti persis Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa mengubah. Tuhan ajaib, ngerti semua. Ada ngadepi soal itu. Tapi diri pun konsentrasi Anda pada apa? Bukan pada Tuhan. Pada problem. Ya. Pada fakta hidup. Itu yang kita lihat. Fakta tiap hari. Itu yang kita lihat. Tapi tidak tahu. Tidak menyadari tentang Yesus. Tidak menyadari Yesus hadir. Persis seperti Kleopas dan temannya. Bicara tentang Yesus. Ada problem yang mereka sedang hadapi. Oleh karena tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Ya. Tapi mereka tidak mengenal dia. Tapi Yesus jalan terus. Berjalan bersama dengan mereka. Dia bersyukur Tuhan masih mau berjalan dengan Anda dan saya sampai sekarang. Tiap hari, tiap jam. Tuhan menunggu Anda dan saya menyadari. Tiap hari dan tiap jam Yesus berjalan di samping kita bersama kita. Itu berarti ia hidup. Lagu terakhir nanti saya ingin menyanyikan. He lives. He lives. He lives today. Jesus says. He lives. Yeah. If you ask the question, where does he live? He lives within my heart. Itu luar biasa. Tuhan Yesus hidup. Jadi sabar menanti Anda dan saya. Untuk menyadari. Ini penting. Kesadaran itu penting sekali. Kleopas dan kawannya diikuti Yesus terus jalan terus. Tentang apa sih? Nah Yesus menjelaskan. Coba bayangkan. Pada waktu Yesus menjelaskan isi Alkitab. Katakan dari kitab Musa sampai ya semua kitab Nabi-Nabi. Kita coba bayangkan. Yesus mungkin menjelaskan bagaimana dari permulaan. Ya. Aku akan meremukkan kepala ular. Ya. Yesus menceritakan tentang Abraham. Janji Allah pada Abraham, Kejadian 12. Di dalam benihmu segala bangsa di dunia akan kuberkati. Yesus mengingatkan lagi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana Allah membimbing Israel sampai penggenapan Mesias. Dia menjelaskan, hai kamu yang bodoh dan bantut, lamban untuk mengerti, kata Yesus. Ia menjelaskan, menguraikan Bible study. Di jalan itu Yesus memberikan Bible study, mengajak mereka mendalami firman Tuhan. Ya. Mereka mungkin belum pernah dengar yang diterangkan Yesus. Baru nanti baru tahu, nanti. Pada waktu sadar baru tahu ya. Tapi Yesus begitu sabar membimbing mereka itu dengan firman. Sampai hari ini. Anda dan saya sebagai orang Kristen dianjurkan supaya kita baca Alkitab. Karena firman ini membimbing kita. Meskipun seringkali kita menyadari Yesus berjalan bersama kita, tapi firman ini dekat dengan kita. Dan kita punya firman ini, dan kita mendengar, membaca firman. Supaya apa? Supaya kita diterangi oleh roh. Udah mengerti. Ya. Dan cerita ini begitu indahnya pada waktu mereka sampai di kampung Emmaus. Yesus bertindak seolah-olah hendak menemani perjalanan. Akan-akan dia mau lanjut ke perjalanan. Nah, itu saat yang luar biasa. Maka mereka mengundang Yesus. Lalu tinggal bersama kami Tuhan. Abide with us.
mereka sudah tertarik. Apa yang diceritakan Yesus tentang Mesias? Mereka rupanya tercekam, ya, dari apa yang mereka tahu tentang dia. Dan dia mulai mengerti siapa dia. Pada waktu itu mereka mengerti, yang merasa terikat pada firman itu. Jangan pergi dulu, ya, tinggal bersama kami. Mereka mengundang Yesus masuk. Bagusnya, bagus sekali. Mereka mengundang Yesus masuk. Mari silakan. Saya teringat Francis Light. Francis Light itu mengarang lagu yang kita semua kenal. 2 minggu sebelum dia mati, Francis Light merenungkan hidupnya. Dia kena kanker dan harus mati. 2 minggu sebelum dia mati, dia merenungkan hidupnya. Anehnya dia terbayang orang Emmaus. Aneh. Francis Light. Rupanya dia menyadari bahwa dia mengerti tentang Yesus, tapi dia menyadari bagaimana dalamnya kalau dia mengenal Yesus. Akhirnya dia mengarang, nulis, abide with me, fast, eventide, abide with me, Lord, abide with me. Itu, tinggal sertaku. Itu dikarang oleh Francis Light. Francis Light pada waktu mati meninggalkan tulisan itu, ya, dikubah menjadi lagu yang indah. Abide with me. Itu ya. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Bagusnya. Mereka mengundang Yesus, jangan pergi Tuhan, ke sini masuk. Dan herannya pada waktu Yesus masuk rumah itu, harusnya dia jadi tamu kan? Seharusnya dia jadi tamu di rumah itu. Tapi begitu Yesus masuk, ia menjadi kepala rumah tangga. Diambilnya roti untuk sabar itu. Jadi mengucap syukur dan pecahkan di sakramen. Pada waktu memecahkan, oh, mereka, oh, dia Yesus. Hilang Yesus. Ya, maka lenyaplah Yesus. Di mana? Di mana Yesus? Yesus masuk dalam hati mereka. Hebat ya? Cerita ini begitu indahnya. Pada waktu mereka mengundang Yesus masuk, Yesus tidak lagi menjadi tamu, tapi dia menjadi tuan rumah. Dia masuk dalam hati mereka. Apa buktinya? Saya berani mengatakan itu oleh karena cerita ini mengatakan pada waktu Yesus masuk dalam hati mereka, maka sekarang berubah. Kalau tadinya otak mereka panas, hati mereka dingin, sekarang hati mereka jadi panas, otak mereka dingin. Hebatnya, ini transformasi luar biasa. Maka mereka, bukankah hati kita terbakar pada waktu firman diberitakan pada kita, pada waktu di jalan itu, bukankah hati kita terbakar? Kalau hati kita terbakar, kita tidak mungkin tinggal diam, tidak mungkin. Kalau dipenuhi dengan gairah yang luar biasa itu, tidak mungkin tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Pada waktu Yesus diundang masuk menjadi tuan rumah itu, abide with us, Lord. Yesus masuk, mereka terbakar. Atau lalu apa? Mereka tidur? Nggak bisa tidur pasti. Maka diceritakan dalam Alkitab ini, maka mereka malam itu juga, meskipun harus berjalan 1 jam lagi atau 1,5 jam lagi ke Yerusalem, tidak peduli. Mereka harus memberitakan. Oleh karena hati mereka dibakar panas untuk memberitakan. Hebat ya? Hati Anda panas atau otak Anda yang panas? Kalau otak Anda yang panas, Anda tidak mau berbuat apa-apa. Dan pada waktu Anda mengundang Yesus masuk,
dan hati Anda jadi panas. Tidak dapat tidak, Anda bersaksi. Anda bersaksi. Ini sampai pada waktu hal yang biasa kita tidak. Pada waktu Anda mendapat anak pertama, saya nggak bisa tidur. 3 malam nggak bisa tidur, senangnya luar biasa. Semua orang saya ceritain saya punya anak. Ingat, itu baru anak. Kalau Anda punya Yesus, bakar hati Anda tidak bisa diam. Anda bercerita bro. Jadi saksi Yesus itu bukan berarti nginjili tiap orang. Kamu bertobat, kalau tidak mati, bukan begitu. Tiap pribadi kita, hidup kita, tiap-tiap hari harus mencerminkan kehadiran Yesus. Ini, kalau kehadiran kita di kantor kita, di pergaulan kita tiap hari sekolah, dimanapun kita hadir, orang akan berkesan. You are different. Anda lain. Ya, Anda lain dari yang lain. Cara Anda menangani persoalan lain. Cara Anda bicara lain. Mengapa? Karena hati Anda terbakar. Anda punya Yesus. Ya, biarlah firman ini bicara pada Anda secara pribadi dengan saya. Mari kita renungkan. Jangan biarkan otak kita panas dan mengerti banyak tentang firman. Hayatilah. Undanglah dia masuk. Yesus. Masuklah dalam hidup. Masuklah dalam hidupku. Aku ingin kau bakar dari dalam sehingga aku punya semangat, punya gairah untuk memberitakan dalam kehidupan saya pribadi. Bahwa engkau hidup. Engkau hidup sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih berkat firman-Mu begitu mengena hati kami. Ampuni kami Tuhan, apabila kami seringkali hanya memanaskan otak kami untuk mengerti tentang Engkau. Ampuni kami Tuhan, apabila kami seringkali mengabaikan kehadiran-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau hati kami seringkali dingin. Kami dipenuhi macam-macam problem dalam hidup ini tiap hari. Hanya problem itu yang kami hadapi. Dan kami mengkonsentrasikan kepada hal-hal duniawi dan bukan kepadamu. Sehingga hati kami dingin. Syukur Engkau tetap berjalan bersama kami Tuhan. Seperti kepada kedua orang Emmaus itu. Engkau tetap berjalan bersama kami, bicara dengan kami Tuhan. Biar tiap kali kami membaca firman-Mu, mengingatkan kami lagi bahwa Engkau hadir dekat dengan kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau bicara dengan kami tiap hari. Tolong kuatkan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mencerminkan hidup-Mu. Sehingga orang lain akan melihat bagaimana indahnya hidup sebagai orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.